Ya, malam hari ini kita bicara tentang buah roh. Artinya ini pekerjaan daripada Roh Kudus, yaitu bicara tentang sukacita. Ya, Galatia 22 ayat 5 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan lain sebagainya ya. Itu nanti menjadi topik kita yang lain. Tapi malam hari ini kita melanjutkan topik tentang sukacita. Terdahulu kita sudah bahas tentang kasih. Hari ini kita bicara tentang sukacita. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang buah roh, itu artinya kita berbicara tentang karakteristik pekerjaan daripada Roh Kudus setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita perhatikan em, bahwa buah roh adalah pekerjaan Allah atau kita sebut Allah Roh Kudus di dalam seseorang setelah seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Dan ini menunjukkan tentang kualitas hidup kita orang percaya bahwa selain daripada karunia roh, karunia itu bicara tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang. Nah, itu lebih kepada sesuatu yang akan ditampakkan kepada luar. Dan kalau apa namanya, karunia roh itu bisa bermacam-macam Tuhan berikan kepada seseorang. Em, tapi yang pasti bahwa itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, buah roh juga sama, tapi diberikan ke dalam diri kita yang bukan hanya dipakai untuk melayani, tetapi dipakai untuk diri kita supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, supaya kita hidup mencerminkan tentang karakteristik daripada Tuhan kita, yaitu bicara tentang adanya kasih. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, maka kalau kita mengasihi bukan serta-merta karena kita ingin menunjukkan tentang perbuatan baik kita, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya, kalau kita bersukacita, nah ini bukan hanya semata-mata menunjukkan tentang ekspresi diri kita yang penuh dengan sukacita ya, tapi itu menunjukkan juga tentang ekspresi bahwa Allah kita adalah Allah yang bersukacita. Jadi apa yang kita dapat sebagai buah roh itu merupakan mencerminkan karakter Allah kita yang kita tampakkan juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, dalam hal ini kita mengerti bahwa ya buah roh itu bukan memakai kata jamak ya, bukan buah-buah roh, tetapi sebetulnya satu buah dengan beberapa rasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya rasanya adalah kalau kita memiliki buah daripada Roh Kudus itu, kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Dan kalau kita perhatikan dalam hari ini sukacita yang kita miliki itu karena itu sumbernya daripada Tuhan dan Tuhan berikan kepada orang yang sudah percaya, maka sukacita dalam hal ini bukan sukacita yang hanya bersifat emosional ya. Artinya apa? Karena kita dapat sesuatu lalu kita sukacita. Lalu kalau kita mengalami suatu kehilangan atau pergumulan lalu kita menjadi orang yang tidak ada lagi sukacita, tidak. Meskipun ada ekspresi secara manusia kita bisa menangis, kita bisa berduka, tetapi sukacita yang Tuhan anugerahkan di dalam hati kita itu tetap masih ada. Nah, sehingga eh, kalau kita misalnya kehilangan seseorang yang kita kasihi, meskipun secara emosional kita menangis, kita bersedih, kita rasa kehilangan, tapi sukacita itu masih ada pada kita. Jadi sukacita itu bersifat kekal, tidak hilang, dan Tuhanlah yang memberikan buah sukacita itu. Jadi kalau kita perhatikan sukacita itu bukan karena oh kita cari-cari sukacita ya. Kalau manusia mencari sukacita sehingga dia harus sehingga dia kemudian mendapatkan sukacita berarti itu upaya manusia.
Dan itu biasanya sukacita yang demikian adalah sukacita karena sesuatu hal yang dari luar atau faktor-faktor eksternal. Biasanya kalau kita bicara tentang faktor eksternal adalah karena misalnya kita dari miskin menjadi kaya, lalu dari sakit jadi sembuh. Nah, bagaimana kalau seseorang tetap miskin atau hidupnya biasa-biasa saja? Atau bagaimana kalau dia dari sakit tidak kunjung-kunjung sembuh? Apakah dia bisa sukacita? Nah, secara perasaan, kalau orang karena faktor eksternal pasti nggak bisa. Tapi dalam hal ini karena sukacita itu mengalir dari atas ke bawah, dari atas ke dalam diri seseorang, maka seseorang itu bisa terus menikmati sukacita di dalam kehidupan dia, dalam hubungannya dengan Tuhan. Maka sukacita dalam hal ini bukan karena kondisi atau bukan karena faktor eksternal, tetapi karena kasih Allah yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, ya, jadi dalam hal ini apa namanya sukacita yang kita miliki itu sungguh daripada Tuhan ya, ya sungguh daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang telah kita terima. Maka eh, urutannya adalah kasih, maka sukacita. Jadi ini ada hubungan satu sama lain. Kalau kasih Tuhan memang kita terima, maka em, bentar ya. Oke. Ya, kalau kasih Tuhan kita terima, maka kita akan ya memiliki sukacita sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat beberapa contoh ketika misalnya orang menerima kasih Tuhan. Di dalam Alkitab, orang itu tetap bisa bersukacita meskipun dia menanggung kesulitan. Misalnya murid-murid ketika mereka disesah, mereka dianiaya karena memberitakan nama Tuhan, ya mereka dalam kesulitan yang luar biasa, mereka harus disidang oleh Mahkamah Agama. Tetapi dikatakan mereka bersukacita karena boleh menanggung penderitaan karena nama Kristus. Dan juga kalau kita perhatikan, Paulus dan Silas, mereka juga tetap bisa bersukacita. Kenapa? Ya karena meskipun mereka dalam penjara, meskipun mereka dalam kondisi terpasung, tangan dan kakinya, tapi mereka mempunyai Allah yang hidup sehingga mereka tetap bisa berdoa kepada Tuhan dan juga dikatakan mereka bukan hanya berdoa tapi juga mereka memuji-muji Tuhan. Nah, ini akan kita lihat pada bagian berikut ya. Bisa Pak Martinus baca buat kita Kisah Para Rasul 5:40-41 ada di layar. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Kisah Oke. Para Rasul pasal 5 40 sampai 41. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Aduh, sorry. Hmm. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, kalau kita perhatikan dalam hal ini, kenapa mereka masih tetap bisa bersukacita meskipun mereka di sidang, mereka dianggap apa namanya melanggar hukum pada waktu itu ya. Tapi kenapa mereka tetap bersukacita? Ya karena mereka tahu siapa yang sedang mereka beritakan. Meskipun mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka menganggap ini sesuatu yang luar biasa, yang memang mereka
bisa lakukan sebagai alat di tangan Tuhan, yaitu karena mereka telah dianggap layak dikatakan menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Karena gini, nggak semua orang dipakai Tuhan untuk memberitakan namanya dalam konteks menjadi sebagai rasul, dan nggak semua orang berani memberitakan nama Tuhan di tengah-tengah tekanan yang luar biasa. Tapi pada zaman itu rasul-rasul tetap gigih memberitakan nama Tuhan Yesus meskipun dalam tekanan, meskipun dalam hambatan. Bahkan mereka menganggap itu hal yang istimewa karena itu hal yang mereka anggap suatu layak menderita karena penderitaan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita perhatikan dalam hal ini, maka buah roh bukan hanya bicara tentang kita bisa mensyukuri tentang apa-apa yang baik pada kehidupan kita, sehingga semua jalan yang kita kerjakan, termasuk dalam pelayanan atau pemberitaan Injil, semuanya mulus ya. Tapi dalam hal ini orang itu tetap bisa bersuka cita, memuji Tuhan, meskipun penuh rintangan, penuh pergumulan, bahkan dilarang untuk mengajarkan tentang nama Tuhan. Ya kita melihat hal ini sesuatu yang luar biasa, karena tidak semua orang terpanggil untuk melakukannya dan bisa bergembira karena nama Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, dikatakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka juga dipasung karena memberitakan Injil ya, bukan karena mencuri, bukan karena mereka melakukan suatu hal yang tidak baik di masyarakat, tapi karena memang mereka memberitakan nama Tuhan. Yang menarik bahwa dalam kondisi yang demikian, mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan mereka nggak berhenti melakukan hal demikian. Jadi kalau kita biasanya kalau menghadapi suatu tekanan, berdoa berhenti, ya kan, menyanyi berhenti, ke gereja berhenti, istilah orang adalah kita seringkali kecewa kepada Tuhan. Tapi Paulus dan Silas tidak menganggap hal itu perlu membuat mereka kecewa, karena bagi mereka ini suatu ya panggilan yang indah, karena mereka boleh memberitakan nama Tuhan. Bahkan mereka menunjukkan sikap yang benar kepada banyak orang hukuman yang lainnya. Jadi orang-orang itu melihat mereka bahwa dalam kondisi yang demikian, mereka tetap memberitakan Injil, mereka tetap berdoa, mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus adalah membuat orang tetap atau mau menanggung kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dan berikutnya, sukacita itu membuat orang mempunyai hubungan dan kasih kepada Allah. Dan hubungan itu tidak terputus ya, tetap ada, semakin indah, dan tidak berubah oleh keadaan apapun. Nah ini yang seringkali terjadi ketika kondisi-kondisi berubah, seringkali kita terputus hubungan dengan Tuhan, bahkan kasih kepada Tuhan makin mengendor, kita makin berubah di hadapan Tuhan, tidak seperti yang dulu. Nah, dalam hal ini ternyata sukacita yang benar yang Tuhan berikan kepada seseorang adalah orang itu malah makin giat, malah penuh kasih, malah hubungan mereka semakin indah, mereka tidak beranjak daripada hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang dicerminkan di dalam Habakuk 3, 17 sampai 19 ya. Jadi dia tidak marah dan kecewa kepada Tuhan, meskipun mengalami yang namanya kegagalan, meskipun mengalami yang namanya musim yang berubah dan keadaan yang berantakan.
Ya, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan di dalam Habakuk ini kondisi yang luar biasa. Eh, bisa Stephen baca buat kita Habakuk 3:17-19 Oke, bisa kedengaran tidak suaranya? kedengaran. Oke. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, di bukit-bukitku. Oke. Ya, jadi dalam hal ini sukacita yang dialirkan dari Tuhan itu sukacita yang tetap ya, yang tidak berubah karena kondisi, karena keadaan. Bahkan di dalam hal itu orang yang memang sungguh mengenal Tuhan, mereka menganggap ya kalau Tuhan memberi sama seperti Ayub, ya terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, seringkali orang berkata kalau diberkati dengan usaha yang lancar, dengan pekerjaan yang makin naik, dengan segala sesuatu yang makin wah dalam hidupnya, maka orang segera mudah ya berkata puji Tuhan. Wah, saya diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan kondisi kalau kita baca dari Habakuk ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kemudian kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya meskipun semua itu terlihat berantakan luar biasa, kambing dan domba pun tidak ada dalam kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang terjadi? Apakah dia marah kepada Tuhan? Apakah dia kecewa pada Tuhan? Tidak. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sukacita yang meluap itu ya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa dia tetap bisa bersukacita beria-ria di dalam Tuhan? Karena dia tahu siapa Tuhan itu. Bahwa keadaan apapun yang diizinkan Tuhan itulah yang terbaik. Itulah yang benar. Mungkin dalam musim ini Tuhan sedang merajut kita, memproses kita, memperbaiki kita, menolong kita untuk bergantung pada Dia, tapi bukan dengan tujuan untuk melemahkan kita. Sehingga penulis Habakuk dalam hal ini berkata, Allah itu Tuhanku, Allah Tuhanku itu kekuatanku, dia katakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya mampu untuk tetap berjejak-jejak di bukit-bukit batu atau di tempat-tempat yang keras sekalipun. Tuhan memampukan kita untuk ada di sana. Nah, berarti Tuhan sedang mendidik kita kan. Kita seringkali kalau semuanya lancar, semuanya mudah, kalau kita menjadi sangat sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang sepertinya luar biasa bagi Tuhan. Tapi seringkali kalau dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang keras, kita akan cengeng, kita akan lemah. Nah, dalam hal ini kadang-kadang memang Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi orang yang semakin hari semakin kuat, semakin tangguh, semakin menjadi alat yang terus diberi kekuatan oleh Dia untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Yes, karena saya pikir bahwa orang yang tidak mau diproses, ya tidak mungkin bisa mendapatkan suatu kepercayaan yang lebih besar daripada Tuhan. Murid-murid sebelum mereka diutus, mereka diproses dulu kan, ikut Tuhan. Maka kelihatan mana yang sejati, mana yang tidak sejati. Nah, kalau yang sejati kita perhatikan, mereka akan terus
berjalan di dalam jalannya Tuhan, bahkan mereka pergi memberitakan Injil Tuhan, bahkan ke seluruh dunia dikatakan mereka memberitakan Injil. Tapi kalau kita lihat, seperti Yudas Iskariot misalnya, nah dia memang bukan murid yang sejati. Akhirnya kelihatan juga kan, bahwa memang motivasi dia ikut Tuhan itu memang bukan ingin Tuhan, dia ingin yang lain. Dia hanya menginginkan nama Tuhan, dia hanya menginginkan kebesaran-kebesaran nama itu, bahkan dia menginginkan apa namanya keuangan karena dia sebagai bendahara ya. Maka dia menginginkan keuangan yang dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi hal yang menguji iman kita adalah ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, tetapi kita masih bisa berkata terima kasih Tuhan, Engkau itu baik. Engkau mempunyai cara yang indah. Engkau tahu yang paling kita perlukan atau saya butuhkan dalam kehidupan saya. Itu hal-hal yang menguji iman kita ya. Ketika apa yang kita inginkan, kita harapkan, belum segera nampak seperti yang kita mau. Nah, tapi dalam hal itu kita bisa berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Lalu berikutnya, sukacita karena pekerjaan Roh Kudus itu membuat seseorang meluap dalam kerinduan untuk memberitakan Injil. Ya kalau kita perhatikan nggak mungkin lah kita sukacita, tapi kita menjadi orang yang fasik dalam Tuhan ya. Memberitakan Injil tidak mau, memberitakan firman Tuhan yang sejati tidak mau, melayani tidak mau, bersaksi tidak mau. Ya saya rasa perlu dipertanyakan sukacita kita ini diperoleh dari mana. Tapi kalau memang sukacita kita itu dari Tuhan, maka ada luapan hati dengan penuh kerinduan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita bisa ambil contoh misalnya seperti perempuan Samaria setelah dia bertobat, kita tahu dia memang orang berdosa, ada 5 pria yang ada bersama dengan dia katanya selama ini, tapi itu bukan suaminya. Lalu Yesus menawarkan tentang air yang hidup supaya dia tidak haus-haus lagi dalam kehidupan dia. Nah setelah dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya nggak stuck di situ, nggak hanya puas dengan minum air yang Tuhan beri, atau sama seperti kita nggak hanya puas ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin belajar firman Tuhan. Atau hanya sekedar puas, oh saya sudah bertobat, saya sering ke gereja, tidak hanya seperti itu. Tetapi ternyata dia punya kerinduan yang besar, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau jelaskan bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang berhati misi ya, atau yang memang penuh dengan kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan memang Alkitab juga adalah buku misi yang berbicara tentang Injil, karena Injil itu adalah berita misi Allah yang disampaikan kepada dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan, gereja pun harusnya menjadi agen misinya Allah atau institusi misi Allah. Dan jelas kalau kita perhatikan waktu Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus mengutus mereka bukan untuk menjadi pedagang ya, bukan menjadi orang kaya, tapi Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Nah, ini hal yang menarik yang bisa kita perhatikan. Kalau kita perhatikan bagaimana seorang perempuan Samaria setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia mendengarkan berita Injil daripada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, kita bisa lihat Yohanes 4 ayat 28 sampai 30, kemudian ayat 39, kemudian ayat 41 sampai 42. Bisa minta Damar baca buat kita? Ada Iya di Pak, slide ini. Bisa kelihatan? bisa Pak, bisa Pak. Oke, minta tolong baca. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30.
dan seterusnya. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka yang pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perbuatannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Ya, kita seringkali mendengar tentang wanita itu adalah wanita yang berdosa, lalu bercakap-cakap dengan Tuhan di pinggir sumur. Tetapi pada bagian yang lain kita lihat bahwa ketika wanita itu sudah mendengarkan berita Injil atau perjumpaan dengan Tuhan dalam percakapan percakapan secara pribadi, maka perempuan itu dikatakan meninggalkan tempayannya. Padahal tadi dia datang ke sisi sumur itu adalah untuk mengambil air kan, memakai tempayannya itu. Tapi dia sekarang tidak lagi fokus terhadap bagaimana mengambil air. Karena sukacitanya itu, maka dia meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ dikatakan. Nah, apa yang dikatakan? Oh, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat tentang dosa-dosa dia. Dia bertanya, mungkinkah dia Kristus itu? Ya, maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi dia ke kota, orang itu lalu datang lagi ke tempat mereka bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberitakan segala sesuatu ya pasti dan dikatakan dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan bukan hanya orang Samaria, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka sekarang percaya bukan lagi karena apa yang dikatakan oleh perempuan itu, tapi memang karena mereka sendiri telah mendengar apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Bahwa dialah benar-benar juru selamat itu. Jadi wanita ini tidak tinggal diam saja ya. Jadi ada suatu spirit sukacita yang meluap, sehingga dia mau melakukan tanggung jawab dia. Nah, dapat dikatakan ini seperti kasih mula-mula ketika orang percaya pada Tuhan, begitu antusias, begitu semangat untuk memberitakan Injil Tuhan supaya orang dengar tentang Tuhan, supaya orang mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini harusnya menjadi sukacita kita juga untuk berbicaralah Injil kepada orang lain, kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan, kepada teman kita yang belum mengenal Tuhan. Saya lihat sekarang banyak orang-orang yang luar biasa ya, dipakai Tuhan juga di media sosial. Justru orang-orang yang masih muda, wah dengan semangat yang luar biasa berbicara tentang Yesus kepada banyak orang. Dan sukacita itu membuat kita melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan motivasi bukan untuk kesenangan manusia, tetapi dengan motivasi untuk kesenangan Tuhan atau kemuliaan nama Tuhan. Dan dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam bagian lain, kalau kita memberi persembahan misalnya, kita dianjurkan untuk membawa persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam hal ini juga, kalau kita mau sebutkan bahwa apapun yang kita perbuat, ya harusnya kita perbuat dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Jadi ini luapan sukacita kita bahwa
kalau kita kerja di kantor. Memang sepertinya kantor itu milik bos kita ya. Tapi ingat loh, bos di atas segala bos itu adalah Tuhan. Ya kita harus percaya bahwa Tuhan menempatkan kita ada di sana. Misalnya seperti Yusuf, tetap kerja baik di rumah Potifar, tetap kerja baik di Mesir ketika dia menjadi orang kepercayaan di sana. Jadi dengan kata lain bahwa kenapa mereka dia tetap bekerja baik? Karena dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Karena dia sadar bahwa apa yang dipercaya kepada dia itu adalah Tuhan yang mempercayakan kepadanya. Jadi misalnya kalau kita di dalam suatu pekerjaan, ya sepertinya bos percaya kepada kita. Tapi kita harus ingat, sebetulnya Tuhan menggerakkan hati bos supaya dia memberikan kepercayaan pada kita. Lalu kemudian, ya misalnya bukan hanya di dalam pekerjaan ya, misalnya dalam keluarga. Ya sepertinya kita yang menikah dengan istri lalu punya anak lain sebagainya. Tapi jangan lupa Tuhan menempatkan kita di sana supaya kita menjadi berkat di sana. Artinya ketika kita ada dalam suatu tempat tertentu sebagai suami, ya berbuatlah sebagai suami yang melakukan tugas sebagai suami dengan takut akan Tuhan, dan itu seperti melakukan untuk Tuhan, bukan hanya sekedar melakukan untuk anak dan istri. Demikian sebaliknya, istri bukan hanya lakukan tugas, oh saya mau menyenangkan suami saya atau anak saya kalau sudah punya anak. Tapi lebih daripada itu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pikir kalau spirit ini kita bangun, maka di ruang lingkup apapun, mau kita di tempat dunia pemerintahan, atau pelayanan, atau pekerjaan, atau bisnis, nah, kita akan selalu menjaga motivasi kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, meskipun tidak dilihat manusia, tapi karena ini kita perbuat untuk Tuhan, maka kita perbuat dengan segenap hati kita. Nah, jadi sukacita itu akan terlihat. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar sukacita, akan terlihat dari semua aspek-aspek yang kita kerjakan, bagaimana kita hidup dimanapun kita berada.